Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar bilangan dari 21 sampai 99. Jika suatu bilangan hanya terdiri dari puluhan, maka sangat gampang sekali, yaitu selalu diakhiri dengan una. Contohnya, 20, ishruna, 30, thalathuna, 40, arba'una, demikian seterusnya, khamsuna, sittuna, sab'una, thamanuna, tis'una. Adapun jika suatu bilangan terdiri dari puluhan dan satuan, maka kita harus menyebut satuannya dulu, kemudian diikuti dengan huruf wa, baru kemudian kita sebut puluhannya. Contohnya, 21, wahidun wa ishruna. Pertama-tama kita sebut satuannya dulu, yaitu wahidun, baru kemudian kita ikuti dengan wa, lalu kita sebut puluhannya, yaitu 20, ishruna. Demikian seterusnya, ithnani wa ishruna, thalathatun wa ishruna, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita menggabungkan bilangan atau adat puluhan ini dengan ma'dud atau isim yang dihitung? Ketentuan pertama, ma'dud harus dalam keadaan mufrad dan mansub, karena dia adalah sebagai tamyiz. Kalau kita lihat contoh-contoh yang ada dalam tabel ini, kita akan melihat bahwa semua ma'dudnya dalam keadaan mufrad dan mansub. Taliban dan talibatan, keduanya dalam keadaan mufrad dan dalam keadaan mansub, di mana tanda mansubnya adalah fathah di akhir kata taliban dan talibatan. Jika bilangannya puluhan tanpa satuan, maka adat atau bilangannya tidak dipengaruhi oleh gendernya ma'dud. Baik gendernya ma'dud itu mudzakkar atau muannats, maka bilangan puluhan itu tidak berubah atau tergantung pada gender tersebut. Contohnya di sini, ishruna taliban dan ishruna talibatan. Meskipun ma'dudnya yang satu mudzakkar taliban dan yang satu muannats talibatan, tetapi angkanya tetap sama, yaitu ishruna. Demikian juga contoh yang lainnya, thalathuna taliban dan thalathuna talibatan. Akan tetapi, jika bilangan itu terdiri dari puluhan dan satuan, maka bagian puluhannya sebagaimana yang tadi saya sebutkan tidak dipengaruhi oleh gender dari ma'dud, akan tetapi satuannya dipengaruhi oleh gender dari ma'dud. Untuk yang satuannya adalah satu atau dua, maka jika ma'dudnya mudzakkar, maka satuannya juga harus mudzakkar. Contohnya di sini 21. 21 mahasiswa, wahidun wa ishruna taliban. 22 mahasiswa, ithnani wa ishruna taliban. Di sini wahidun dan ithnani dua-duanya mudzakkar karena ma'dudnya juga mudzakkar, yaitu taliban. Jika ma'dudnya muannats, maka untuk 21 mahasiswi kita menyebutnya wahidatun wa ishruna talibatan. 22 mahasiswi, ithnatani wa ishruna talibatan. Di sini wahidatun dan ithnatani dua-duanya muannats karena menyesuaikan dengan ma'dudnya yang muannats, yaitu talibatan. Adapun jika satuannya 3 sampai 9, maka gender dari satuan tersebut berkebalikan dengan gender dari ma'dud. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka angka satuannya justru muannats. Contohnya 23 mahasiswa, thalathatun wa ishruna taliban. Di sini thalathatun muannats berkebalikan dengan taliban yang mudzakkar. Demikian juga contoh lainnya tis'atun wa ishruna taliban. Nah, jika ma'dudnya muannats, maka angka satuannya justru harus mudzakkar. Kebalikannya juga.
Contohnya di sini 23 mahasiswi, 23 talibatan. Contoh lainnya 29 talibatan. Kemudian, mari kita berbicara i'rab dari bilangan puluhan. Sangat gampang sekali. Jika marfu, maka berakhiran una. Contohnya 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai 90. Jika dalam keadaan mansub atau majrur, maka una tadi berubah menjadi ina. Sehingga kita menyebutnya 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai 90. Nah, bagaimana jika suatu bilangan terdiri dari puluhan dan satuan? Maka untuk puluhannya, tanda i'rabnya seperti yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu una jika marfu' dan ina jika mansub atau majrur. Adapun untuk satuannya, maka tanda i'rabnya adalah untuk marfu' adalah dhammah, untuk mansub adalah fathah, dan untuk majrur adalah kasroh. Kecuali jika satuannya adalah dua, maka jika marfu tandanya adalah ani, dan jika mansub atau majrur tandanya adalah aini. Kita akan melihat beberapa contoh yang bisa kita lihat di tabel ini. Contohnya 21. Jika marfu wahidun wa ishruna, puluhannya ishruna, satuannya wahidun, tanda rafa'nya adalah dhammah. Adapun jika mansub wahidan wa ishrina dan jika majrur wahidin wa ishrina, baik mansub ataupun majrur puluhannya sama, yaitu ishrina. Adapun satuannya jika mansub wahidan ditandai dengan fathah dan jika majrur wahidin ditandai dengan kasroh. Demikian juga dengan beberapa contoh yang lainnya. Misalkan 23. Salasatun wa ishruna jika marfu', salasatan wa ishrina jika mansub, dan salasatin wa ishrina jika majrur. Adapun jika satuannya dua, maka kita bisa lihat di sini jika marfu' 23 misalnya, ithnani wa ishruna, puluhannya ishruna, marfu'. Adapun satuannya ithnani, tanda marfu'nya adalah ani. Jika mansub ithnaini wa ishrina dan jika majrur ithnaini wa ishrina. Jadi untuk mansub dan majrur di sini puluhannya sama, yaitu ishrina, dan satuan dua itu juga sama, yaitu ithnaini ditandai dengan aini. Nah, sekarang mari kita lihat untuk contoh yang mu'annas. Maksudnya di sini yang bisa kita lihat di bagian kanan dari tabel ini. Contohnya jika marfu' wahidatun wa ishruna, 21. Di sini satuannya wahidatun. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Untuk mansub wahidatan wa ishrina, tanda nasab dari satuannya adalah fathah. Dan untuk majrur wahidatin wa ishrina, tanda majrur dari satuannya adalah kasroh. Demikian juga untuk contoh yang lainnya, misalkan 23 thalathun wa ishruna jika marfu', thalathan wa ishrina jika mansub, dan thalathin wa ishrina jika majrur. Adapun jika satuannya dua, di sini bisa kita lihat ithnatani wa ishruna jika marfu'. Di sini ishruna adalah bentuk marfu' dari puluhannya, kemudian ithnatani adalah bentuk marfu' dari satuannya, ditandai marfu'nya dengan ani. Demikian juga jika mansub dan majrur, maka kita menyebutnya ithnataini wa ishrina,
puluhannya adalah ishrina, kemudian satuannya untuk 2 adalah ithnataini, ditandai dengan aini. Demikian, semoga jelas dan bermanfaat.